Oke, selamat ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita belajar tentang rank matrix ya. Jadi kalau pada video sebelumnya kita belajar cara mencari inverse dan determinan matriks. Kali ini kita belajar mencari rank dari suatu matriks ya. Kalau pada materi sebelumnya, matriksnya harus persegi untuk mengetahui inverse dan determinan. Kalau kali ini tidak perlu ya. Rank matriks itu uh, bisa kita cari pada matriks yang persegi maupun yang tidak persegi seperti itu. Jadi di cara gampangnya ya, kalau kita punya A itu matriks n kali m ya, matriks A itu kita simpulkan dengan rank A seperti itu ya. Ini adalah rank suatu matriks ya. Nah, rank ini dapat definisi aslinya adalah submatriks persegi terkecil terbesar A di mana determinannya tidak nol, gitu ya. Oke, jadi ini ya definisinya adalah rank A itu adalah submatrik persegi n terbesar A di mana determinannya tidak tidak sama dengan nol, ya. Nah, kalau kita dapatkan submatrik persegi n terbesar dari A di mana determinannya tidak nol, maka kita katakan rank A itu sama dengan n. Oh, ini jangan n lah ya, r aja ya, karena r dipakai di sini. Seperti itu, ya. Nah, contohnya ya, kalau kita punya matriks ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ya, gampang gitu ya. Ini matriks 3 kali 4 ya. Nah, matriks persegi terbesarnya sendiri adalah 3 kali 3 ya. Nah, yang mana itu? Ya, coba yang pertama yang merah itu adalah yang ini ya. Ini adalah submatriks persegi terbesarnya. Determinannya berapa? 0 jelas, karena memuat baris 0 pasti determinannya 0. Jadi tidak mungkin ranknya itu 3 ya. Oh, taruh belum tentu ya. Kita lihat, cari semua submatriks yang bukan 3 kali 3 ya, cuman itu. Dan atau kita pakai fitur lain ya, kuning misal ya. Jadi yang kuningnya adalah submatriks persegi lainnya 3 kali 3 ya. Jadi matriks A ini punya dua matriks submatriks persegi yang 3 kali 3 dan kedua-duanya determinannya 0 ya, karena memuat baris 0. Jadi rank A itu pasti lebih kecil dibanding 3 ya. Ya karena nggak mungkin ya rank matriks A itu apa namanya, submatriksnya, submatrik dari matriks A ini, kalau A yang ini ya, tidak mungkin submatriknya 4 kali 4 ya, kali sendiri 3 kali 4. Jadi maksimal submatriknya yang persegi 3 kali 3. Nah, oke, dan rank A ini pasti lebih kecil atau sama dengan minimum dari M atau N ya. Ya kayak ini kan, 3 minimum dari 3 dan 4 berarti 3 ya, berarti ranknya tidak mungkin lebih besar dari 3 ya, maksimal 3. Tapi ternyata semua submatrik yang berukuran 3 kali 3 itu determinan 0, jadi uh, tidak mungkin rank 3, pasti lebih kecil dari 3 kalau ini ya, seperti itu. Nah, berarti kita cek yang 2 kali 2 dulu. Nah, ternyata kalau 2 kali 2 kita pilih ini, misal kita pakai pen lainnya, kita pilih yang pakai warna hijau ini. Oke, ini determinannya 0 juga. Apakah rank A berarti tidak mungkin 2? Ya tidak seperti itu, kita bisa pilih yang lain. Misal ini, saya pakai spidol biru aja. Biru, kalau kita pilih submatriks yang ini,
ya, maka determinan tidak nol, ya. Nah, karena 3 kali 3 tidak, sumatrik 3 kali 3 tidak mungkin berdeterminan tak nol, tapi kalau 2 kali 2-nya mungkin, yaitu yang biru ini ya. Jadi kesimpulannya adalah rank A itu sama dengan 2 ya. Walaupun ada sumatriknya yang determinan 0, tapi nggak penting, yang penting ada gitu. Ya, jadi sumatrik persegi terbesar di mana determinan 0 dan rank A itu sama dengan R seperti itu. Ya, cukup ada aja submatriksnya ya, tidak perlu harus ya semuanya tak 0 ya, cukup ada satu yang nggak ada maka rank A sama dengan 0. Oke, tapi untuk kalau matriksnya bukan besar sekali, kan untuk kesusahan untuk mencari ranknya ya, tapi ada metodenya ya. Jadi kita punya metode untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jadi jika bentuk echelon dari matriks A mempunyai R buah satu utama, ya kalian sudah pelajari satu utama di 2 video sebelumnya kalau salah, atau video kemarin ya, silahkan dicek aja ya. Ini maka rank dari A itu sama dengan R ya. Jadi cukup kita cek berapa satu utamanya dari bentuk echelonnya ya. Nah, tapi ini kita belum tahu ini A-nya kan belum tentu materi echelon. Nah, berarti apa maksudnya bentuk echelonnya itu? Ya. Nah, bentuk echelon ini adalah ya matriks echelon. Ini saya kasih garis ya, matriks echelon yang diperoleh dari matriks A dengan operasi baris elementer. Ya, ini karena kita singkat dengan OBE seperti itu. Ya, apalagi itu operasi baris elementer? Oke, saya jelaskan sekarang. Jadi operasi baris elementer itu ada 3 ya. Yang pertama adalah menukar baris ya. Jadi misal baris pertama dan baris kedua ditukar ya. Contohnya kalau kita punya apa namanya, ini matriks 1 2 1 1 3 1 ya, maka kita bisa tukar barisnya ya. Kita simbolkan dengan B1 tukar dengan B2. Ini menjadi 1 3 1 1 2 1. Ya, ini tukar baris ya. Contoh lain, kalau kita punya 1 2 1 0 1 1 seperti itu ya. Ini kita bisa tukar ya, atau bisa juga ya, ini misal 011. Ntar saya hapus ya, saya ganti matriks lain aja. Nah, misal matriksnya 0 1 2, ini adalah 1 1 1. Ini bisa kita tukar baris 1 dan baris 2, dan hasilnya adalah 1 1 1 0 1 2. Nah, kita lihat pada contoh kedua ini ya. Contoh kedua ini satu utama, ini satu utama ya. Ini bukan matriks echelon tapi ini matriks echelon. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau ini adalah matriks B ya, maka rank B itu sama dengan 2 ya. Karena bentuk echelonnya itu punya 2 satu utama. Nah, ini kan belum bentuk echelon ya. Nah, bentuk echelon itu diperoleh dengan salah satu dari operasi baris. Nah, satu operasi pertama adalah menukar baris.
Nah, operasi baris elementer lainnya adalah mengalihkan baris dengan konstanta K, ya, dalam kurung K-nya tidak boleh 0 seperti itu. Nah, contohnya kalau kita punya matriks 2, 4, 6, 2, 4, 6 ini adalah 0, 1, 1. Ya, misalnya kita kalikan baris pertama ini dengan setengah, ya, setengah kali baris 1, ya, maka ini jadi 1 ya, 2, 3, 0, 1, 1. Nah, bisa kalian lihat bahwa ini bukan matriks echelon ya, tapi ini matriks echelon karena ini matriks echelon ya, tapi bukan tapi lagi, karena dia punya 2 buah 1 utama, ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau matriks ini adalah C, maka rank matriks C itu sama dengan 2. Ya, jelas ya bahwa kita dengan operasi kedua ini bisa merubah matriks C menjadi bentuk echelon. Dan bentuk echelonnya ini punya 2 hal utama, jadi rank matriks C adalah 2. Oke, operasi baris elementer ketiga itu menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris lainnya, ya. Ini sederhana ya, kalau kita punya matriks 1, 2, 1 dan baris keduanya adalah 2, 4, 3 gitu ya. Ini kan bukan matriks echelon ya, tapi bisa kita rubah bahwa baris 2 dikurangi 2 baris 1 itu akan hasilnya adalah, ya, baris keduanya dirubah nih ya. Ini jadi 2, 2 kurang 2, 0. Ini jadi 4, 4 kurang 4, 0. Ini 3 kurang 2, jadi 1. Nah, bisa kita lihat bahwa ini adalah matriks echelon, ya. Dan dia punya 2 1 utama. Akibatnya rank matriks ini adalah 2. Ya, jadi seperti itu, ya. Ini katanya menjumlahkan, Pak, tapi kalau negatif ya kelipatan itu bisa kelipatan 2 positif ya, atau 2 negatif. Jadi ya kalau dia konstantanya ini negatif berarti ya mengurangkan, kalau positif dia menjumlahkan. Tapi mungkin kita pakai satu kata aja, menjumlahkan ya. Karena dengan kelipatan berarti kelipatan negatif atau kelipatan positif seperti itu. Ya, jelas ya. Oke, jadi kita sudah mempelajari bahwa untuk mencari rank suatu matriks kita bisa merubah matriks itu menjadi bentuk echelon. Nah, ada matriks echelon itu kalian lihat ada 2 video sebelumnya atau 3 video sebelumnya ya. Itu dengan menggunakan namanya OBE atau operasi baris elementer. Tadi ada tiga contoh kita bisa merubah jadi bentuk echelon hanya dengan satu buah operasi. Tapi tidak mesti hanya satu buah operasi saja kita gunakan, bisa beberapa operasi. Bahkan mungkin operasi 2 mungkin digunakan 2-3 kali dan operasi 3 digunakan 4-5 kali. Oke ya? Jadi nggak mesti harus satu kali operasi, tapi bisa juga lebih dari satu operasi, dan operasinya ya tidak mesti harus terpakai semua, bisa cuma 2 dan 3 saja. Oke, contoh yang sederhana kita balik ke matriks ini tadi ya. Matriks ini tadi kita akan lihat bagaimana OBE-nya untuk mengatur ranknya 2 ya. Oke, ini matriks tadi. Sekarang kita melakukan operasi ya. Nah, ini karena udah baris pertama udah satu utama ya. Baris kedua angkatan pertama satu juga, tapi ini sejajar gitu ya, satu pada yang sama. Padahal kita tahu definisi matriks echelon bahwa
Kalau ada satu utama di baris berikutnya, maka tuh harus letaknya yang bawah itu lebih kanan, ya. Satu ini mungkin di sini boleh, atau di sebelah sini boleh, ya. Jadi kita harus hilangkan satu ini dengan operasi baris, ya. Jadi kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama. Jadi baris kedua kurang baris pertama. Dapat 1, 2, 3, 4. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 2, 0. 1 kurang 3, min 2. 1 kurang 4, min 3. Oke. Jadi kita sudah punya satu utama. Di bawahnya sudah tidak ada angka 1 lagi, 0 ya. Jadi kita cek apakah baris angka tak 0 pertamanya 1. Ternyata tidak ya, min 2. Berarti kita harus buat jadi 1 ya. Jadi operasi selanjutnya adalah ini biar jadi 1, kita pakai aja operasi kedua ya. Jadi min setengah kali baris 2. Baris pertama tetap ya, karena tidak dioperasikan. Oh, nolnya lupa tadi, baris 0 yang terakhir ya. Ini jadi 0, 0, 1, 3, 4, 2. 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita sudah dapat materi eselon ya. Baris 0 paling bawah, kalau ada satu utama, lebih dari satu utama, baris yang satu utama gitu ya, maka satu utama yang di bawah itu lebih kanan ya. Jadi kita punya 2 buah satu utama. Jadi ranknya, rank matriks apa tadi, D misalnya, itu sama dengan 2 ya. Mudah kan? Jadi kalian bisa menggunakan metode operasi baris elementer untuk mengetahui rank suatu matriks ya. Kalian bisa coba latihan di rumah dengan soal-soal di buku yang saya berikan. Oke, kita sampai ketemu pada materi selanjutnya. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang sistem persamaan linear.